Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mekanika fluida dan partikel. Kali ini kita akan masuk ke pokok pembahasan tentang fluida mengalir. Jadi, di pertemuan awal, saya sudah pernah menyinggung sedikit bahwa yang namanya mengalir atau fluida itu disebut mengalir kalau dia mengalami deformasi kontinu. Deformasi kontinunya karena apa? Ini adalah karena ada gaya yang memang membuat si fluida ini bergerak. Nah, gaya apa saja yang bergerak atau gaya apa saja yang bekerja pada fluida yang bergerak? Itu jenisnya secara umum ada 4 jenis ya. Yang pertama itu adalah gaya yang menarik fluida. Jadi di ujung aliran fluidanya itu memang ada suatu gaya yang menarik fluida. Ini yang disebut dengan gaya tarik atau tensile force. Atau ada gaya, kalau yang tadi di ujung ya, di ujung aliran, atau kalau yang di hulu aliran, ini memang ada gaya yang menekan fluida, atau yang disebut dengan gaya tekan atau compression force. Selain itu, ada gaya yang menggeser. Jadi kalau Anda masih ingat gaya tarik dan gaya tekan, itu arah gayanya adalah tegak lurus dengan aliran. Sementara kalau gaya geser, ini ya gaya yang menggeser fluida. Arah gayanya searah dengan arah aliran. Nah, satu lagi, ketika aliran fluida itu mengalir di dalam suatu jalur ya, misalnya pipa. Jadi ketika dia mengalir, bergerak, fluida ini memberikan gesekan terhadap dinding dalam pipa. Nah, gesekan ini kalau yang gaya tarik, gaya geser, gaya tekan ini membuat fluidanya itu mengalir. Makin besar gayanya, itu alirannya akan semakin cepat. Nah, kalau gaya gesek, ini adalah gaya yang arahnya sebaliknya. Jadi dia menghambat aliran fluidanya. Ya, jadi kalau yang gaya tarik, gaya geser, gaya tekan, dia searah dengan arah aliran. Ya, walaupun yang 1 dan 3 itu bekerjanya tegak lurus, sementara yang nomor 2 bekerjanya searah dengan arah aliran. Kemudian kalau yang nomor 4 ini arah gayanya berlawanan dengan arah aliran. Artinya kalau gaya gesek semakin tinggi, maka kecepatan aliran akan semakin berkurang. Nah, Anda ingat lagi ada satuan-satuan yang digunakan ya dalam fluida statik atau besaran dan sifat fluida yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini pada fluida mengalir pun Anda nanti akan ketemu dengan besaran-besaran ini. Utamanya adalah gaya ya, ada gaya, usaha, dan lain sebagainya. Satuan-satuannya Anda perhatikan lagi. Kalau dalam satuan SI itu apa, nanti dalam satuan SI Anda perlu tahu kalau mau diubah ke satuan MKS itu apa, atau kalau menggunakan non-SI apa. Ya, jadi Anda perlu belajar juga, silakan buka-buka tabel konversi lagi untuk belajar bagaimana mengkonversi suatu satuan besaran ke besaran yang lain. Karena ini nanti akan banyak digunakan. Nah, terkait dengan aliran, karena ada gaya-gaya yang memberikan pengaruh pada fluida sehingga dia bisa mengalir, ada juga gaya yang menghambat aliran fluida, sehingga dua jenis gaya yang beda arahnya ini nanti akan mempengaruhi satu tadi kecepatan aliran, ya, seberapa cepat si fluidanya itu bisa mengalir. Yang kedua, ini juga akan mempengaruhi pola atau rejim aliran. Jadi yang disebut dengan rejim aliran, ini maksudnya adalah pola aliran. Apakah alirannya itu teratur, ya, alirannya smooth gitu ya, misalnya di bagian gambar bagian atas,
Anda lihat ini adalah profil aliran yang disebut dengan aliran laminer. Aliran laminer ini bagaimana? Profilnya teratur. Teratur itu maksudnya bagaimana? Alirannya membentuk pola garis lurus sejajar dengan permukaan saluran atau pipa. Nah, ini terjadi pada laju alir atau kecepatan yang relatif rendah. Ya, jadi ini yang teratur. Makin ke tengah, makin cepat. Jadi anak panah ini menunjukkan profil kecepatan ya. Jadi yang makin mendekati dinding itu kecepatan makin lambat, tapi makin tengah ini makin cepat. Sebutannya adalah aliran laminer. Yang kedua itu adalah aliran turbulen. Jadi yang ekstrim kiri, ekstrim kanan ya. Jadi yang sangat teratur itu adalah laminer, yang sangat tidak teratur ini disebutnya adalah aliran turbulen. Bergejolak alirannya. Jadi bentuknya adalah pusaran, kemudian sebetulnya ini kan kalau yang di atas Anda lihat profilnya teratur ya. Kalau di sini ya bisa jadi yang di atas itu kenceng, agak ke tengah itu lambat, kemudian ya alirannya tidak. Kalau teratur tuh kayak kue lapis gitu ya. Kalau ini memang dia berubah-ubah profil kecepatannya. Nah, ini terjadi pada laju alir yang tinggi. Nah, kenapa pola aliran ini menjadi penting? Ya karena kita bekerja pada atau kita sedang memperhatikan aliran fluida. Jadi nanti pola aliran ini akan mempengaruhi beberapa hal terkait neraca massa dan khususnya neraca energi ketika fluida itu mengalir. Nah, pola aliran ini apakah bisa ditentukan? Karena tadi ya, aliran laminer itu terjadi pada laju alir yang rendah, kemudian aliran turbulen itu terjadi pada laju alir yang tinggi. Nah, untuk menentukan apakah dia masuk ke laminer, ataukah dia masuk ke turbulen, digunakan parameter yang disebut dengan bilangan Reynolds. Jadi bilangan Reynolds ini adalah bilangan yang tidak berdimensi ya, dia tidak berdimensi, yang digunakan untuk mengklasifikasikan rejim atau pola aliran. Cara ngitungnya bagaimana? Atau bagaimana menentukan bilangan Reynolds dari suatu aliran? Nah, Anda gunakan persamaan ini. Ya, bilangan Reynolds itu akan dipengaruhi oleh densitas fluida, kemudian diameter pipa, kemudian kecepatan fluida, dan viskositas fluida. Empat parameter ini yang akan mempengaruhi nilai bilangan Reynolds. Ya, jadi bilangan Reynolds tadi ya digunakan untuk menentukan rejim, ditentukan oleh diameter pipa, densitas fluida, viskositas fluida, dan kecepatan rata-rata atau kecepatan laju alir fluida. Kecepatan ini kecepatan linier ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, tolong mic-nya dimatikan ya. Oke, dari persamaannya Anda lihat bahwa Reynolds number ini adalah hasil kali ini ya, densitas, diameter, dan kecepatan dibagi viskositas. Jadi sebetulnya Reynolds number ini menyatakan perbandingan antara gaya inersia. Gaya inersia itu adalah gaya yang mempercepat fluida. Ya, gaya yang mempengaruhi kecepatan fluida. Artinya apa? Kalau gaya inersianya itu semakin besar, kecepatannya semakin besar. Dinyatakan dari parameter kecepatan. Ya, jadi dia mempercepat
aliran fluida. Sementara gaya viskos ini ya gaya yang disebabkan karena fluida punya viskositas. Ini adalah gaya yang memperlambat. Semakin besar gaya viskosnya atau semakin besar viskositas fluida, Anda ingat lagi ya, kemudahan mengalir akan semakin kecil. Ya, jadi viskositas berbanding terbalik dengan kemudahan mengalir. Kan Anda ingat lagi, viskositas itu menyatakan kemampuan atau kemudahan fluida itu mengalir, tapi nilainya berbanding terbalik. Nah, sehingga karena Reynolds number ini menyatakan perbandingan antara gaya inersia dengan gaya viskos, maka ketika kecepatan fluidanya itu rendah, ketika gaya inersianya itu relatif lebih rendah daripada gaya viskos, jadi gaya yang mempercepat fluida itu relatif lebih rendah daripada gaya yang memperlambat fluida, si fluidanya akan mengalir dengan teratur. Ya, karena dia dihambat oleh si gaya viskos. Pengaruh gaya viskosnya cukup signifikan. Maka akan terbentuk pola laminer. Ya, jadi ketika U rendah, kecepatan atau kecepatan linear ya, satuannya adalah meter per second. Ketika U itu rendah, artinya gaya viskosnya dominan. Maka terjadi pola aliran laminer. Karena tertahan oleh viskositas, maka alirannya menjadi teratur. Sementara ketika kecepatannya tinggi, gaya viskosnya menjadi tidak signifikan. Gaya inersianya menjadi lebih signifikan. Nah, sehingga terjadi pola aliran turbulen. Ya, jadi ini adalah pada Reynolds number yang rendah, turbulen adalah pada Reynolds number yang tinggi. Oke, jadi rumus atau persamaan dasarnya adalah densitas fluida kali diameter pipa dikalikan kecepatan linear fluida dibagi viskositas fluida. Nah, di sini beberapa parameter diubah, jadi Anda tidak usah bingung ya. Di sini ada parameter V. V kecil itu adalah menggunakan kinematic viscosity. Kinematic viscosity Anda tahu adalah viskositas absolut mu dibagi densitas. Atau di sini menggunakan parameter G. G itu adalah laju alir flux massa. Sorry, G itu adalah flux massa fluida. Flux itu adalah laju alir massa per, ini satuannya apa? Kayaknya ada yang salah satuannya ya. Jadi G ini adalah Rho dikalikan U. Ya, densitas dikalikan kecepatan. Densitas itu adalah kilogram per meter kubik. Kecepatan adalah meter per second. Jadi satuannya harusnya kilogram per meter kuadrat second. Ya, Anda tambahkan kuadrat di sini ya. Artinya ini adalah flux. Flux itu adalah laju per satuan luas. Jadi di sini flux massa adalah ya laju massa per satuan luas. Jadi Anda bisa menggunakan persamaan yang manapun, tergantung informasi apa yang Anda punya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Untuk batas bilangan Reynolds, kita bisa katakan fluida itu apa? Laminar atau turbulen itu berapa ya, Pak? Oke, ada angkanya sebetulnya. Nanti di belakang ada angkanya. Kira-kira di bawah 2000 itu adalah laminar, di atas 10.000 itu adalah turbulen. Lalu apa di antaranya? Namanya transisi. Baik, Pak. Tapi beda buku, kadang memang beda. Ada yang bilang di atas 1000. Turbulennya ada yang di atas 5000 gitu. Tapi biasanya yang lebih umum di bawah 2000 atau di atas 10.000.
Oke ya. Nah, sekarang kalau dari sisi profil kecepatan, sebetulnya kalau laminer, Anda ingat lagi tadi makin ke tengah semakin cepat. Kenapa semakin cepat? Karena semakin ke tengah, gaya gesek yang ditimbulkan oleh tiap-tiap lapisan fluida itu semakin kecil. Anda masih ingat ya, yang mepet dengan dinding itu kan akan mengalami gesekan yang paling besar. Ya. Jadi lapisan fluida yang paling dekat dengan dinding itu akan mengalami gesekan yang paling besar. Nanti lapisan itu akan menggesek lapisan di bawahnya, lapisan di bawahnya akan menggesek lapisan di bawahnya lagi ya. Jadi Anda bayangkan lapisan-lapisan fluida seperti itu. Nah, sehingga makin ke tengah gesekan atau tahanan yang diberikan oleh fluida antar lapisan fluida itu semakin kecil. Atau ekstrimnya adalah tepat di dinding, kecepatannya itu adalah 0, karena gesekannya maksimal. Gesekannya maksimal ya. Sementara tepat di tengah, kecepatannya maksimal, karena gesekannya 0. Maka Anda akan dapatkan profil parabola untuk profil laminer. Oke, sementara kalau turbulen, ini contoh penggambaran ya, tapi tidak selalu seperti ini. Jadi kalau turbulen sebetulnya tidak ada batas yang jelas atau tidak ada keteraturan di profil gesekan maupun profil kecepatan. Kecepatannya random. Nah, biasanya yang dihitung adalah kecepatan rata-rata, dan pada profil turbulen Anda bisa anggap kecepatan, kalau dilihat dari profil ya, Anda bisa menyamakan kecepatan di setiap bagian lapisan fluida. Kecepatannya sama. Dan ini adalah kecepatan rata-rata. Atau dengan kata lain, ketika fluida itu bergerak dengan kecepatan yang semakin besar, gesekan dengan dinding itu akan menjadi tidak signifikan. Walaupun tidak nol ya. Jadi tidak signifikan. Artinya ya di dinding masih ada kecepatannya, di tiap-tiap lapisan masih ada kecepatannya, tapi profil saling menggeseknya atau saling menghambatnya itu tidak teratur. Akibatnya apa? Ya, kecepatan di tiap lapisan itu sebetulnya nilainya tidak teratur. Profilnya tidak teratur. Anda bisa anggap ya sudah, samakan saja kecepatan profil kecepatannya ini sebagai kecepatan rata-rata. Ya, jadi kalau yang laminer itu profilnya parabola, paling ujung-ujung 0, paling tengah maksimal. Yang ini laminer. Sementara kalau turbulen, Anda bisa anggap profilnya sama semua. Besar anak panah dari ujung ke tengah sampai ujung bawah itu sama. Nah, karena di aliran laminer ini kecepatan ini akan dipengaruhi oleh gesekan. Ya, gesekannya dari mana? Ya tadi tiap-tiap lapisan. Kalau yang lapisan paling atas dan bawah berarti antara lapisan tadi dengan dinding. Maka profil kecepatan atau perubahan kecepatan ini juga nanti akan mempengaruhi perubahan tekanan sepanjang aliran pipa. Oke, untuk sementara diterima dulu saja bahwa profil kecepatan U, ini laminer ya, semua persamaan-persamaan yang digunakan di ini adalah pada aliran laminer, maka profil kecepatan terhadap sumbu R itu tinggi. R besar itu adalah diameter pipanya.
maka akan bergantung pada jarak titik atau jarak lapisan tadi dari pusat pipa. Ya, dengan persamaan yang Anda bisa lihat di sini. Oke, artinya apa? Artinya R besar itu diameter jari-jari pipa, R kecil itu adalah titik di mana lapisan fluidanya itu berada, diukur dari titik tengah ya, dari pusat pipa. Jadi di pusat pipa R-nya itu, R kecilnya itu 0, nah, akan bergantung pada jarak lapisan berbanding lurus ya. Kemudian berbanding terbalik dengan viskositas dan akan menurun sepanjang aliran pipa. L itu adalah panjang pipa. Ini jadi kecepatan itu nanti akan berubah sepanjang aliran pipa. Karena apa? Karena gesekan tadi. Ya, gesekan akan mengaruhi gesekan akan menyebabkan penurunan tekanan. Makin ke kanan, gesekan yang terjadi juga akan semakin besar. Sehingga tekanan akan semakin turun. Jadi L ini adalah terhadap segmen panjang pipa. R kecil ini adalah terhadap segmen radius pipa. Artinya segmen radius pipa apa? Ya, tadi jarak dari pusat pipa. Jadi maksud persamaan ini adalah kecepatan pada titik di suatu jarak dari pusat pipa itu akan bergantung pada jaraknya dan akan bergantung pada titik itu kalau dilihat dari inlet pipa seberapa jauh. Bisa dipahami ya? Jadi profil kecepatan di aliran laminer kan tadi kan parabolik ya. Jadi Anda bisa nyatakan dalam persamaan kotak yang paling atas ini. Sehingga dari situ Anda bisa lihat bahwa kecepatan maksimum yaitu di tengah pusat pipa di mana R-nya sama dengan 0 itu sama dengan V. Oke, dan kecepatan rata-rata tinggal setengah dari kecepatan maksimum. Bagaimana cara menentukan dP per dL nanti? Ketika kita sudah membahas gaya gesek, kita bisa menentukan atau kita akan mendapatkan persamaan untuk menghitung perubahan tekanan terhadap segmen panjang pipa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut ya. Nah, ini sekilas saja sebetulnya kalau aliran turbulen itu macam-macam ya profilnya. Jadi kalau mau dilihat tiap-tiap lapisan itu tidak ada keteraturan profilnya harus seperti apa, tapi Anda juga bisa menyatakan ada yang bagian, jadi ini kan seperti ini gitu ya. Jadi ada bagian yang parabolik, ada bagian yang enggak. Kemudian yang bagian parabolik itu bisa dianggap mirip laminer, sehingga ada gradien kecepatan. Gradien kecepatan itu yang ini tadi. Perubahan kecepatan di tiap lapisan. Kemudian gradien kecepatannya bisa dianggap teratur atau tinggi. Jadi ada perubahan yang signifikan ya, seperti aliran laminer. Jadi yang bagian ini adalah yang sublaminer. Terus ada yang bagian inti turbulennya. Nah, tapi ini tidak selalu seperti ini, jadi ya. Jadi karena banyak profil turbulen yang bisa muncul, nah seperti yang tadi saya sampaikan, profil kecepatan di aliran turbulen Anda tinggal gunakan seperti ini. Jadi Anda tinggal menghitung kecepatan rata-rata. Hitung kecepatan rata-rata gini.
Kalau Anda tahu diameter pipa dan laju alir, gimana cara ngitung kecepatan rata-rata? Laju alir itu debit ya, atau laju alir volumetrik. Ya, jadi kalau Anda punya data laju alir volumetrik atau debit itu kan liter per second ya, atau volume per waktu gitu ya, atau meter kubik per second lah kalau satuannya SI. Ya, untuk menjadi laju alir rata-rata atau kecepatan rata-rata bagi dengan penampang pipa ya. Jadi kecepatan itu pada dasarnya kan laju alir volumetrik dibagi dengan luas penampang. Ini yang disebut dengan kecepatan linier. Ini yang volumetrik. Udah, tinggal dihitung saja. Nanti kecepatan rata-ratanya dapat, ini Anda anggap profil kecepatannya sama. Paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada yang berkomentar, saya lanjut. Nah, karena aliran turbulen ini adalah profilnya sangat-sangat kompleks, banyak, dan kemudian profil kecepatannya itu adalah random, ada yang menghitung dengan menggunakan persamaan empiris. Ya, dari persamaan empiris itu yang memang dihitung dari rata-rata ya, bukan rata-rata, dari data percobaan, atau memang Anda membuat kayak tadi yang gambar sebelum ini kan Anda punya sub laminer, kemudian ada yang turbulen gitu ya. Nah, ini Anda bisa menggunakan persamaan misalnya seperti ini. Dapatnya dari mana? Ya dari percobaan. Caranya bagaimana? Ya profil alirannya berarti harus diamati. Bisa dengan menggunakan zat pewarna misalnya. Jadi Anda memvariasikan kecepatan, kemudian pada fluida tadi itu diberikan zat pewarna sehingga nanti bisa terlihat gambar profil alirannya seperti apa. Nah, di inti turbulennya profilnya bagaimana? Itu nanti dari hubungan dari kecepatannya dan jaraknya juga. Ini persamaannya cukup empiris ya, jadi datangnya dari mana memang tidak diturunkan dari bukan diturunkan dari mekanismenya, tapi dicoba-coba. Jadi ada yang melakukan penelitian, percobaan, kemudian dicek, oh kalau jaraknya deltanya sekian, dapat profilnya seperti ini. Atau ketika kecepatan rata-ratanya sekian, dapat profilnya seperti ini. Ini akan sangat bergantung lagi pada satu adalah jenis fluidanya, yang kedua adalah kecepatannya pasti, dan ketiga adalah ukuran pipanya. Ini nggak usah dihafal, rumus ini tidak usah dihafal, cukup diketahui saja. Nah, tadi ada yang nanya batasnya berapa. Nah, ini memang macam-macam ya. Jadi, ini saya ambil dari slide-nya Pak Yogi juga. Jadi, di sini untuk rejim laminer itu biasanya di bawah 2000. Rejim turbulen, nah ada yang bilang di atas 4000, ada yang bilang di atas 10.000, beda-beda. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Q ini adalah laju alir, Q adalah laju volumetrik. Ya, karena kecepatan ini profilnya teratur, ya, Anda ingat lagi yang persamaan di depan,
pada profil laminar kecepatan rata-rata itu teratur, maka ketika profil alirannya adalah laminar, maka perubahan tekanan ini akan linear terhadap perubahan laju alir volumetrik. Sementara kalau profilnya betul-betul turbulen, maka perubahan tekanan ini nanti akan berbanding dengan kuadrat dari laju alir. Nah, kalau diantaranya bagaimana? Kalau diantaranya ya berarti ordenya, ini orde ya. Jadi kalau benar-benar laminar, pangkat 1. Kalau sangat-sangat turbulen, pangkat 2. Kalau transisi, diantaranya. Nah, ini nanti kita akan bahas penurunannya pada saat kita membahas terkait pengaruh gesekan terhadap pola aliran dan gradien tekanan. Gradien tekanan itu yang dp per dl tadi. Ada persamaan yang muncul yang bisa digunakan, di mana nanti kalau profilnya laminar, maka Anda bisa dapatkan Q sebanding dengan Reynolds number. Berbanding linear, Q pangkat 1. Sementara kalau gradien tekanannya sebanding dengan Q pangkat 1. Sementara kalau Reynolds number-nya sangat-sangat tinggi, gradien tekanannya berbanding dengan Q pangkat 2. Nah, nanti kalau kalian, ini kalian tingkat semester 3 ya, kalau kalian nanti masuk ke semester 5, kalian akan mendapatkan LAPTEK, itu ada modul aliran fluida. Nah, nanti kalian juga akan melihat korelasi. Tapi ini tahun depan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Penurunannya tidak saya bahas sekarang ya, daripada nanti belum saatnya dibahas sekarang, daripada nanti Anda pusing untuk sekarang. Konsepnya adalah Anda memahami bahwa bilangan Reynolds itu menunjukkan rejim aliran. Rejim aliran itu adalah pola aliran. Apa yang terjadi saat rejim alirannya laminar itu adalah profil kecepatannya itu teratur. Ada persamaan yang bisa diikuti untuk menentukan profil aliran terhadap posisi lapisan fluidanya. Sementara kalau turbulen, ini profil alirannya menjadi tidak teratur. Chaos gitu ya. Sangat berubah-ubah. Nah, Anda bisa menggunakan kecepatan rata-rata dengan menghitung laju alir dibagi dengan laju alir volumetrik dibagi dengan luas penampang. Semakin fluidanya bergerak karena ada faktor gesekan ya, maka tekanan itu juga akan beda tekannya maka akan semakin besar atau tekanannya akan semakin turun sepanjang pipa. Nah, tekanan yang turun itu juga akan mempengaruhi kecepatan. Kecepatan juga turun. Itu saja dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya. Ya. Yang slide 8 kalau nggak salah sebelumnya. Nah itu kan di gambar ada apa sih Kak? Pak, simbol di bawah R besar itu jarak apa ya Pak? Jarak dari lengkungan ini ke sini. Dari itu nanti dikasih tahu kan Pak di soal atau gimana Pak? Iya, tapi ini jarang keluar di soal sejujurnya. Jadi ini sebetulnya hanya persamaan empiris saja. Jadi ada orang yang nggak iseng ya, memang ingin mengetahui bagaimana sih kalau turbulen. Jadi sebetulnya turbulen pun profilnya tidak selalu seperti ini ya. Tapi kalau dianggap turbulen ini seperti ini, artinya di satu segmen turbulen kecepatannya sama, di sini kan sama ya. Kemudian di segmen yang ini kecepatannya mengikuti profil parabolik si laminar, tapi nggak laminar banget gitu ya. Kalau laminar kan ini 0, ini maksimum. Tapi bisa di sini dia masih punya kecepatan, tapi makin ke tengah makin besar. Di tengah itu maksimum, tapi nilainya bukan tidak mengikuti profil parabolik. Sehingga dicoba di pas-pasin dengan menggunakan persamaan
mencoba menghitung kalau kelengkungan dari sublaminernya, sublaminernya berarti di sini ya. Kalau sublaminernya seperti ini berapa kecepatannya? Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kita lanjutkan ya. Nah, bilangan Reynolds tadi sudah disampaikan. Ini satu gunanya kenapa sih perlu dihitung? Kenapa perlu menentukan bilangan Reynolds? Ini satu adalah tadi sudah disampaikan untuk mengidentifikasi pola aliran atau rejim aliran. Apakah masuk laminer, turbulen, atau transisi. Nah, nanti semakin ke belakang pembahasan kita, ketika nanti kita membahas pengaruh gesekan, nanti Reynolds number itu bisa digunakan atau digunakan untuk menentukan yang namanya faktor friksi. Ya. Jadi nanti gesekan itu juga akan dipengaruhi oleh Reynolds number. Atau seberapa besar efek gesekan dari fluida ke pipa, ini akan dipengaruhi oleh Reynolds number. Reynolds number ya berarti dipengaruhi oleh jenis fluidanya dan ukuran pipanya. Termasuk nanti gesekannya kan tidak hanya dengan pipa, tapi ada gesekan dengan sambungan pipa. Nanti kita bahas di belakang. Atau ketika nanti kita membahas partikel. Ya, jadi akan selalu dipakai Reynolds number ini. Rumusnya pada dasarnya cuman tadi ya, rho DU per V atau rho dV. Asal diingat ya, ini adalah kecepatan linear, meter per second atau jarak per detik. Oke. Tadi rumus Reynolds number itu adalah rho kali D U per U. D-nya adalah diameter pipa. Nah, sekarang, pada beberapa kasus, kalau fluidanya adalah gas, dia mengalir di dalam pipa, katakanlah pipa ya bentuknya silinder gitu ya, maka sifat gas apa? Dia akan memenuhi tempatnya, gitu kan ya. Jadi ketika gas mengalir di dalam pipa, ya berarti sepanjang aliran pipa tadi akan diisi oleh gas. Atau dengan kata lain, gas tadi akan menyentuh semua bagian diameter pipa. Ya. Jadi, kalau Anda isi gas, berarti semua gasnya akan mengisi area ini kan ya. Tapi kalau Anda isi dengan cairan, tergantung jumlah cairan yang Anda alirkan atau tergantung laju volumetrik dari si cairan, Anda bisa dapatkan cairan itu tidak mengisi secara penuh. Ya, kalau cairan. Bisa penuh? Bisa. Jadi ya tergantung jumlah cairan yang mengalir berapa. Nah, kalau cairan itu tidak mengisi secara penuh, maka yang tersentuh oleh cairan itu ya hanya bagian ini saja. Ini yang disebut dengan perimeter. Perimeter itu adalah bagian dari dinding pipa yang kontak dengan fluida. Kalau penuh, berarti perimeternya adalah keliling lingkaran. Perimeter ya. Kalau tidak penuh, misalnya hanya diisi setengah, ya perimeternya adalah setengah dari keliling lingkaran. Nah, diameter yang Anda gunakan di dalam perhitungan Reynolds number ini akan bergantung pada perimeternya. Jadi tidak selalu nilainya sama dengan diameter pipa. Akan sama dengan diameter pipa kalau fluidanya mengisi penuh pipa. Sehingga perimeternya full, satu keliling lingkaran.
Atau bisa juga mengisi full, tapi pipanya bentuknya tidak silinder. Misalnya Anda pakai talang air gitu ya. Tahu talang air ya? Talang air kan bentuknya kotak. Bisa tidak terisi penuh, ya perimeternya hanya sepanjang yang kontak dengan fluida saja. Atau terisi penuh, tapi pipanya bentuknya kotak, terus nggak ada tutupnya. Ini kan perimeter ya, ini kan talang gitu ya misalnya. Nah, talang kan nggak ada tutupnya, tidak kotak persegi, ada dindingnya. Nah, perimeter ini ya hanya segini. Tapi kalau ada tutupnya, berarti 4 sisi terkena dengan fluida, ya perimeternya segini. Paham ya? Bagaimana menentukan perimeter? Berarti lihat bentuk penampang dari si pipa, apakah full lingkaran, ataukah full kotak, atau bisa juga segitiga gitu ya. Kalau kotak, apakah bagian atasnya bolong, artinya tidak bertutup gitu ya. Nggak mungkin bagian bawahnya bolong ya. Fluidanya nggak akan ngalir ke kanan gitu ya. Ataukah di atasnya ada tutupnya. Satu, berarti dilihat bentuk penampang dari pipa. Yang kedua, Anda lihat seberapa penuh fluidanya memenuhi penampang dari pipa. Kalau pakai gas, pasti memenuhi penampang. Berarti perimeternya adalah panjang dari kontak antara si fluida dengan pipa. Kalau cair, nah ini yang problem. Kalau cair kan bisa penuh, bisa enggak. Nah, jadi Anda lihat saja penampang pipanya bentuknya apa, terus kontak antara dinding penampang pipa dengan fluida itu sampai mana. Nah, contohnya seperti ini. Ini fluidanya, di yang bagian kiri penuh. Di bagian kanan tidak penuh. Nah, kalau tidak penuh, bagaimana cara menentukan diameter? Atau kalau tidak bundar, bagaimana cara menentukan diameter? Cara menentukannya adalah dengan menentukan diameter hidrolik atau dengan kata lain diameter ekivalen. Diameter ekivalen itu adalah 4 kali radius hidrolik. Bukan 2 kali ya. Jadi diameter, kalau Anda kan ingatnya diameter 2 kali radius gitu ya. Nah, kalau diameter ekivalen itu adalah 4 kali radius hidrolik. Dengan definisi, radius hidrolik adalah luas penampang dari fluidanya, fluida ya, bukan pipanya, diingat, fluidanya, dibagi dengan panjang dari perimeter yang terbasahi. Perimeter yang terbasahi itu adalah tadi, bagian penampang yang berkontak dengan fluida. Jadi kalau di gambar sebelah kiri, maka luas penampangnya adalah ini. Luasnya berapa? Kalau diameternya adalah D. Luas lingkaran apa dalam D? Masih ingat? 1/4 VD kuadrat ya, Pak. 4 ID kuadrat. Oke. Nah, karena dia penuh, maka perimeter terbasahinya adalah sebulatan ini, kelilingnya. Keliling apa? Dalam D. Keliling lingkaran apa? Masih ingat nggak? Pi kali D. Pi kali D. Sehingga diameter ekivalen adalah 4 kali 1/4 pi D kuadrat dibagi Pi kali D. Bisa dicoret ya. Sehingga diameter ekivalennya akan sama dengan diameter pipa. Nah, kalau tidak penuh,
kalau tidak penuh, ya berarti Anda harus bisa menghitung berapa luas bidang ini. Terus, perimeter terbasahinya hanya ini. Gimana cara ngitungnya? Berarti Anda perlu tahu, ini kan nggak pas di tengah ya. Kalau pas di tengah, Anda bisa hitung dengan cara yang tadi ya, bahwa ya luasnya adalah setengah luas, kelilingnya adalah setengah keliling. Nanti dapat diameter ekuivalennya sama dengan diameter. Kalau pas setengah. Tapi kalau nggak pas setengah, ya Anda perlu tahu berapa luas dari penampang si fluida yang mengalir. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat kasusnya kalau yang talang tadi. Kalau kotak. Ya, Anda bisa lihat ya, bahwa ini ada 3 kasus, sama-sama kotak. Yang 1 dan 2 kotaknya ada tutupnya. Yang 3 enggak. Kemudian, yang 1 terisi tidak penuh, tidak terisi penuh. Yang 2 dan 3 terisi penuh. Nah, sehingga di sini ya, berarti luas penampangnya adalah ini, perimeter terbasahinya ini. Yang kasus 2, luas penampangnya ini, perimeter terbasahinya 4 sisi. Yang kasus 3, luas penampangnya ini, perimeter terbasahinya hanya 3 sisi. Paham ya? Ini cara menghitung diameter ekuivalen. Jadi masing-masing kasus ini beda angka diameter ekuivalennya. Nanti diameter ekuivalen ini yang Anda masukkan ke persamaan Reynolds number. Ini pakai diameter ekuivalen. Kalau lingkaran full atau lingkaran terisi setengah pas gitu ya, diameter ekuivalennya sama dengan diameter lingkaran. Tapi kalau tidak ya, atau bentuknya tidak lingkaran, Anda harus bisa menghitung berapa diameter ekuivalen. Paham ya? Oke. Contoh lain, anulus. Anulus itu adalah 2 pipa yang konsentrik. Titik pusatnya sama. Nah, kemudian Anda mengalirkan fluida memenuhi anulusnya. Jadi yang disebut dengan anulusnya ini. Yang ada biru-birunya ini. Nah, dengan cara yang sama, Anda bisa menghitung berapa diameter ekuivalennya atau diameter hidroliknya. Sama ya, diameter ekuivalen dengan diameter hidrolik. Rumusnya sama, 4 kali luas area dibagi perimeter terbasahi. Luas area berarti luas area yang biru. Tapi perimeter terbasahi, kalau tadi full pipanya 1, ngalir full di dalam, itu keliling lingkaran. Ini ya. Kalau di sini, perimeter terbasahi adalah keliling lingkaran luar, ditambah keliling lingkaran dalam. Ya, karena fluida membasahi 2. Oke? Cara menghitung diameter ekuivalen atau diameter hidrolik, paham ya? Jadi lihat saja bentuk penampang pipanya seperti apa, bisa bundar, bisa kotak, bisa anulus, macam-macam. Kemudian fluidanya memenuhi penampang itu seperti apa. Kontak fluida dengan penampang ada di mana. Nanti panjang garis kontak tadi itu yang disebut dengan perimeter terbasahi. Baik, saya lanjutkan. Nah, terkait pipa, ini sedikit tambahan informasi. Ada yang pernah beli pipa di toko bangunan? Sudah pernah belum? Nemenin bapaknya gitu, beli pipa. Nah, biasanya kalau Anda beli pipa,
toko bangunan, itu pasti yang jualnya tanya, ukurannya berapa? Bisa 1/4, bisa setengah, bisa 3/4, bisa 1. Nah, ini biasanya satuannya adalah inci. Tapi itu bukan ukuran diameter dari si pipa. Tapi ini adalah ukuran nominal sebetulnya. Jadi ukuran pipa standar sebagai ukuran nominal. Nah, selain ukuran nominal, itu ada angka yang menyatakan schedule number atau angka yang menyatakan ketebalan. Tapi bukan langsung menunjukkan ketebalan pipa ya. Jadi ada pipa, contohnya nih di tabel 1,5 inci schedule 40. Ada pipa 1,5 inci sama, tapi schedule 80. Nah, yang schedule 80 itu lebih tebal daripada yang 40. Tidak 2 kali lebih tebal juga. Jadi memang ini ukuran standar ya yang dibuat oleh entah siapa gitu ya. Jadi di sini yang perlu Anda perhatikan adalah kalau yang Anda punya itu adalah ukuran nominal dan scheduled number, Anda perlu mencari nilai dari ketebalan pipa. Ya, katakanlah ini pipa nominal 1,5 itu ukuran diameter luarnya bukan 1,5, tapi 1,9. Nah, ternyata tebalnya yang schedule 40 segini, yang schedule 80 segini. Sehingga ukuran diameter dalamnya segini, diameter dalam yang schedule 80 segini. Nggak pas juga ya. Dikurang-kurangi juga nggak pas kan. Nah, ini memang angkanya seperti itu. Jadi Anda bisa dapatkan dimensi pipa standar ini di handbook misalnya, atau di manual book. Nah, yang perlu Anda perhatikan apa? Ketika Anda menghitung Rho DU per mu untuk menghitung Reynolds number, yang Anda gunakan sebagai diameter adalah diameter mana? Nominal, dalam, atau luar? Dalam bukan, Pak? Ya, jadi di perhitungan Reynolds number, karena fluida itu mengalir di dalam pipa, maka diameter yang Anda gunakan adalah diameter dalam. Ya, jangan langsung pakai nilai diameter nominalnya. Anda perlu tahu menghitung diameter dalamnya. Kalau Anda sudah punya data dari tabel misalnya, bahwa untuk schedule number sekian, nominal sekian, diameter dalamnya sekian, langsung gunakan nilai diameter dalam. Kembali lagi, kalau tidak penuh, ya Anda konversi lagi menjadi diameter ekivalen. Oke, tapi kalau nilai diameter dalamnya tidak ada, yang Anda punya hanya nilai diameter luar dan ketebalan, ya Anda kurangkan saja. Tergantung data yang Anda punya. Ya, macam-macam. Ini Anda bisa dapat data dari internet bisa, dari textbook bisa, dari handbook bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi selalu gunakan diameter dalam. Ya, kayak seperti ini. Kalau data yang Anda dapatkan seperti ini, Anda punya data outside diameter, 2 schedule ya, ternyata thickness-nya sekian. Yang schedule 80, thickness-nya sekian. Berarti Anda harus hitung dulu. Inside diameter ya berarti outside dikurangi thickness. Gitu aja ya. Nggak usah bingung. Tergantung ukuran pipanya apakah 1/8 inch, 1/4 inch, 3 inch, dan seterusnya. Oke.
Nah, schedule itu macam-macam ya, jadi tergantung jenis bahan pipanya. Kalau carbon steel, ini nanti kalau Anda belajar bahan konstruksi, itu nanti akan tahu bahwa bahan-bahan pipa itu macam-macam. Kalau baja karbon, itu schedule-nya ternyatanya seperti ini. Ini ikut standar ASME, ini standar untuk material ya. Kalau stainless steel, baja tahan karat, ini schedule number-nya seperti ini. Ini tidak kita bahas detail di kuliah ini ya. Nanti pas kuliah bahan konstruksi Anda akan belajar lebih detail. Oke. Sekarang kita masuk ke neraca massa. Untuk fluida mengalir, ini akan mengikuti hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu apa? Anda masih ingat ya? Bahwa massa itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, jumlahnya itu selalu tetap. Jumlahnya selalu tetap. Kemudian, wujudnya bisa berubah. Ya. Jadi secara umum, 3 hukum kekekalan massa ini berlaku untuk fluida yang mengalir. Tapi di sini kita lihat bahwa kalian kuliah neraca massanya sudah sampai mana? Multi unit neraca massa. Oke. Persamaan neraca massa, masih ingat ya? Secara umum, laju akumulasi massa akan sama dengan laju massa masuk dikurangi laju massa keluar ditambah laju massa yang terbentuk atau berubah ya, dikurangi laju massa yang terkonsumsi. Ini kalau ada reaksi. Ya, 2 ini kita tidak perhatikan pada kuliah ini. Karena fluidanya mengalir tanpa terjadi reaksi, sehingga laju akumulasi massa akan sama dengan laju massa masuk dikurangi laju massa keluar. Ini adalah persamaan umum neraca massa untuk aliran fluida. Nah, untuk konteks yang saat ini, kita juga tidak memperhatikan perubahan wujud dari si fluida. Sehingga sebetulnya yang ini tidak perlu kita perhatikan. Nah, sehingga sebetulnya apa? Akumulasi massa akan sama dengan masuk kurangi keluar saja. Ya, ini. Bahwa laju masuk kurangi laju keluar, ini ditambah ya, ditambah laju generasi, dikurangi laju konsumsi, itu akan sama dengan akumulasi. Nah, Anda masih ingat kondisi tuna, steady state. Apa artinya? Di kuliah neraca massa mestinya sudah dijelaskan. Kapan suatu kondisi itu bisa dianggap steady state atau tuna? Tidak berubah terhadap waktu, Pak. Apanya? Sorry? Tidak berubah terhadap waktu. Ya, tidak ada perubahan parameter terhadap waktu. Deltanya terhadap waktu itu sama dengan 0. Ya, misalnya konsentrasi. Jadi nilai konsentrasinya itu bisa berubah turun terus gitu misalnya, tapi perubahannya terhadap waktu itu 0. Nah, di sini kita juga menerapkan bahwa aliran fluida itu bisa mencapai kondisi steady state. Sehingga tidak ada akumulasi, akumulasinya 0. Di aliran fluida tidak ada reaksi. Sehingga sebetulnya di aliran fluida persamaan neraca massanya pun menjadi jauh lebih sederhana. Laju aliran masuk itu sama dengan laju aliran keluar. Nah,
Sekarang Anda lihat. Ini persamaan yang tidak tunak ya. Jadi ini kan akumulasi untuk kondisi tidak tunak. Kemudian saya tampilkan ini dulu. Ini yang persamaan umumnya. Kemudian ini kan dm per dt ya, laju akumulasi massa. Itu Anda bisa pecah bahwa massa itu adalah sama dengan densitas dikalikan volume. Betul ya? Densitas ini volume. Ini. Nah, akumulasi massa ini akan sama dengan kalau densitas itu berubah terhadap waktu dan volume juga berubah terhadap waktu, nanti sebetulnya yang bagian akumulasi ini akan bisa dipecah menjadi seperti ini. Ini turunan biasa ya, bahwa kalau V-nya itu tidak konstan, Rho-nya juga tidak konstan, maka perubahan M terhadap waktu itu Anda bisa pecah perubahan Rho terhadap waktu pada volume konstan dan perubahan volume terhadap waktu pada densitas konstan. Nah, ini nanti Anda akan pelajari ini ketika belajar fluida yang densitasnya berubah, sehingga volumenya berubah, atau fluidanya adalah fluida kompresibel. Oke, balik lagi ke yang tadi, bahwa kalau kondisi tunak, laju masuk sama dengan laju keluar, tanpa reaksi ya. Kalau suatu aliran fluida mengalir masuk di titik 1, keluar di titik 2. Di titik 1, densitas ρ1, kecepatan rata-rata U1, titik 1 punya penampang A1. Di sini densitasnya ρ2, kecepatannya U2, punya luas penampang A2. Ukuran diameter di 1 dan 2 beda. Nah, karena kondisinya dianggap tunak atau steady, sehingga laju alir massa di 1 akan sama dengan di 2. Laju alir massa itu akan sama dengan densitas dikalikan luas penampang dikalikan kecepatan. Satuannya sama ya. Ini adalah kilogram per second. Ini adalah kilogram per meter kubik. Ini meter kuadrat. Ini meter per second. Oke, sehingga perkalian densitas, kecepatan, dan luas penampang di titik 1 ini akan sama dengan di titik 2. Ini yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Sama, gitu ya. Kontinu alirannya. Nah, kalau fluidanya adalah fluida yang densitasnya tetap, densitas tidak berubah sepanjang aliran, fluidanya disebut dengan fluida yang incompressible. Sehingga Anda bisa hilangkan densitas. Sehingga tinggal A1U1 sama dengan, A1U1 sama dengan A2U2. Dikoreksi ya, ada typo-nya. Ini U2. Ya. A1U1 akan sama dengan A2U2. Kecepatan dikalikan luas penampang adalah debit. Jadi debit di aliran 1 akan sama dengan debit di aliran 2. Debit itu adalah laju alir volumetrik. Ya, jadi neraca massa, laju masuk sama dengan laju massa keluar, itu akan berubah menjadi debit masuk sama dengan debit keluar. Ini kalau
pada fluida yang densitasnya tetap atau fluida incompressible. Ya, jadi Anda tidak bisa langsung menerapkan bahwa debit masuk sama dengan debit keluar. Ini hanya berlaku untuk fluida yang densitasnya tetap, incompressible, dan kondisinya tunak. Persamaan neraca massa ini disebut juga persamaan kontinuitas. Karena selalu kontinu gitu ya. Selalu terus-menerus sama. Ada yang mau diklarifikasikan dulu atau ditanyakan dulu? Masih gampang ya? Kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kalian tidak usah pusing dengan persamaan-persamaannya. Kalau penampang alirannya itu berubah-ubah, ya. Kalau penampang alirannya berubah-ubah, berarti yang berubah kan A-nya ya. A-nya sepanjang aliran akan berubah. Nah, kalau densitasnya A berubah. Oke. Kalau A-nya berubah, sementara Q-nya tetap, berarti kecepatan rata-ratanya akan berubah. Nah, biasanya Anda hitung saja kecepatan rata-rata. Sehingga nanti kecepatan rata-rata itu akan berbanding terbalik dengan luas penampang. Atau akan berbanding terbalik dengan diameter lingkaran. Oke, kecepatan rata-rata Anda bisa hitung juga sebagai kecepatan massa atau yang disebut dengan flux massa. Simbolnya G, ini satuannya adalah kilogram per second per meter kuadrat. Oke? Anda tidak usah pusing dengan persamaan diferensialnya, maksudnya itu. Nah, nanti saat ini kita belum belajar neraca energi ya, tapi sebetulnya nanti kecepatan itu juga akan berubah ketika pipanya itu mengalami perubahan ketinggian. Karena begitu pipanya mengalami perubahan ketinggian, ini nanti akan ada perubahan energi. Bentuk energinya akan berubah. Tapi nilai total energinya tetap. Nah, tapi di sini kita baru belajar neraca massa. Jadi selama bentuk wujud dari fluidanya itu tidak berubah, ya sudah, berarti tidak ada perubahan bentuk massa ya. Jadi yang Anda perlu perhatikan adalah pokoknya laju massanya selalu tetap. Kalau densitas dari fluida sepanjang aliran ya, jadi sepanjang aliran, laju alir massanya selalu tetap. Kemudian, kalau densitas fluidanya tidak berubah, berarti debitnya akan selalu tetap. Sehingga, kalau diameter penampang dari pipanya berubah, maka kecepatan linearnya akan berubah. Jadi yang pasti tetap massa. Kalau densitasnya tetap, yang pasti tetap lagi adalah debit. Nah, nanti kalau A-nya berubah atau D-nya berubah, U-nya akan mengikuti. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut. Nah, konsep neraca massa Anda bisa gunakan
untuk berbagai jenis jalur aliran. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kirain ada yang nyalain, ini kan yang mau nanya. Oke, ini kalau misalnya pipanya ngalir, kemudian, bukan pipanya ngalir, fluidanya mengalir di dalam pipa, kemudian pipanya bercabang. Ya, jadi di sini mengalami percabangan. Nah, kemudian alirannya seperti apa? Nah, Anda tinggal gunakan prinsip neraca massa pada kondisi lunak. Masuk sama dengan keluar. Oke. Karena massa adalah densitas kali debit, ya, densitas kali debit itu sama dengan konstan. Masuk sama dengan keluar. Nah, kalau densitasnya sama, ya berarti debitnya konstan. Itu saja. Q1 akan sama dengan Q2, akan sama dengan Q3. Oke, sekarang untuk latihan, tapi agak sedikit saya koreksi ini. Ini adalah titik 1, ini yang di atas titik 2, yang di bawah titik 3, ini adalah D3, ini adalah Q2. Oke, sebuah tangki diisi melalui aliran 1 dengan kecepatan rata-rata, berarti U1 sama dengan 5 meter per second. Kemudian diisi lagi dari aliran 2 dengan debit, ini D2 ya, dengan debit 0,012 meter kubik per second, dan diameter 2-nya adalah 50 mm. Lalu keluar ketiga dengan diameter 3-nya adalah 60 mm. Berapa U2 dan berapa U3? Di sini diketahui bahwa aras atau ketinggian tangki itu dijaga tetap. Artinya apa? Kalau tangkinya masuk dialirin air dari titik 1 dan titik 2, keluar dari titik 3, kemudian ketinggiannya dijaga tetap, berarti apa? Volume air dalam tangkinya tetap. Gimana? Volume air dalam tangkinya tetap. Volume air dalam tangkinya tetap, betul. Atau dengan kata lain, laju alir yang masuk harus sama dengan laju alir yang keluar. Karena nanti kalau yang salah satu tidak sama, maka ketinggiannya akan turun atau naik, tergantung mana yang lebih besar. Betul ya? Berarti laju massa 1 ditambah laju massa 2 itu harus sama dengan 3. Atau Q1 plus Q2, debit ya, sama dengan Q3. Dengan asumsi densitas konstan. Oke, Q tadi apa? Q adalah A dikalikan U. Luas penampang dikalikan kecepatan. Rata-rata, kecepatan linear. Luas penampang, Anda bisa hitung ya. Luas penampang adalah 1/4 pi d kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Nanti Anda akan dapatkan ini. Silakan coba dikerjakan 5 menit, cukup mestinya. Nanti silakan disampaikan ke saya berapa nilai yang kalian dapat. Notasi angkanya sudah saya sesuaikan ya, silakan dilihat di gambar. 2 itu yang di atas, 3 yang di bawah, mengikuti nomor aliran.
Sudah ketemu berapa? Ini pada ngitung kan ya, bukan pada tidur. Belum, Pak. 6,11 dan 6,46 ya, Pak? Yang 6,11 U berapa? U2. U2 6,11. U3-nya 6,46. 46. Kayaknya sih benar. Yang lainnya sama nggak dapatnya? Ayo, yang lain. Sudah menghitung? Saya sama, Pak. Sama, Pak. Oke, kalau Sama, sama. Pak. Ya. Sama, Pak. Kok barengan? Baik, saya lanjutkan ya. Atau masih ada yang mau ditanyakan dulu? Ini masih relatif mudah ya. Jadi Anda tinggal hitung laju massa ya. Masuk akan sama dengan laju massa keluar. Kemudian dengan densitas tetap, ya sudah. Berarti debit masuk sama dengan debit keluar. Nah, sekarang ini ada PR. Silahkan dicatat. Harusnya sudah ada di slide ya. Nah, kalau laju air di tangki itu berubah terhadap waktu dengan nilai U2 8 meter per second, kemudian diameter tangki itu 1 meter, hitung perubahan ketinggian tangki dalam dH per dt. Berarti sudah tidak tunak ya. Jadi kalau tinggi air berubah, itu kan berarti kan tidak tunak. Ada perubahan. Ada perubahan akumulasi massa yang nanti akan menuju ke perubahan ketinggian. Silahkan dikerjakan dulu, nanti di upload-nya nanti saya infokan di Google Classroom. Oke, ini ada contoh lagi. Jadi contoh soal lagi, kalau pipanya dicabang, terus dia berubah ketinggian, berubah diameter. Berubah diameter dari daerah 1 itu 2 inci, daerah 2 3 inci, kemudian terpisah jadi 2, masing-masing 1,5 inci. Diketahui densitasnya itu 892 kg per meter kubik. Kemudian masuk ya, debitnya itu adalah ini adalah densitasnya, ini adalah debitnya. Oke, kemudian di pipa 3, pipanya di cabang 2, ukurannya masing-masing sama. Kemudian diketahui pipanya itu adalah pipa schedule 40. Berarti yang perlu Anda lakukan apa? Anda perlu melihat di tiap-tiap pipa ini untuk schedule 40, berapa diameter dalamnya. Untuk nanti menghitung berapa A-nya.
Oke, Anda diminta menghitung dalam unit SI, berarti satuan MKS biasa ya, berapa total mass flow rate. Mass flow rate itu berarti kilogram per second. Average velocity, mass flow rate berarti M.1 ya, di pipa 1. Kemudian average velocity itu berarti U1 dan U3. Nah, kalau mass velocity, G, itu adalah dalam flux. Kilogram per second per meter persegi. Ya, jadi Anda cari dulu, di sini sudah dibahas sebetulnya. Jadi diameter internalnya ini akan sekitar untuk pipa 2 inch itu adalah 2,0 ya. Ternyata lebih besar daripada 2,067. Ternyata lebih besar dari ukuran nominalnya. Anda bisa hitung luasnya. Masing-masing Anda tahu ya si diameternya. Setelah dihitung luasnya, Anda bisa menghitung laju masanya, kilogram per second. Nah, karena di aliran 3 tadi, di sini dia dibagi 2 sama persis, berarti laju masanya akan menjadi setengahnya di masing-masing aliran. Ya, dibagi 2. Terus, ya tinggal dihitung untuk di aliran 1 dan di aliran 3 itu berapa kecepatan rata-ratanya, berarti tinggal dibagi densitas dan luas penampangnya. Dapat. Kalau sebagai flux, ya berarti tinggal dikalikan densitasnya. Atau atau laju alir masanya Anda bagi dengan luas penampang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Perhitungannya sebetulnya mudah ya, jadi Anda tinggal cari korelasi antara massa dengan laju volumetrik. Laju massa dengan laju volumetrik, nanti berarti Anda butuh data densitas, Anda butuh data diameter, sehingga Anda bisa hitung. Udah, untuk neraca massa, itu saja. Bentuk soalnya ya seperti ini saja. Kalau diketahui nominal diameter ya, seperti yang tadi, yang ada di tabel sebelumnya, ya berarti Anda perlu tahu nominal diameter tertentu, pada schedule number tertentu, berapa diameter dalam. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kuliah saya akhiri untuk hari ini. Berarti minggu depan kita masuk ke neraca energi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima